Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan materi kita tatbiq qiraah dari kitab Nuqdah fil Aqidah. Masih dalam pembahasan al-iman bil yaumil akhir. Kita telah membahas beberapa sisi yang membantah anggapan seseorang yang meniadakan nikmat dan adab kubur. Pada kemarin telah kita baca ya sampai yang ke 3 ya, selesai. Sekarang kita lanjutkan berikutnya yang ke 4. Ya, Bapak Suprapto, tafadhal iqra wa tafadhal mashkura wa ma'jura. Ar-rabi'u an idraka qalbi mahdudun bima makanihim makanahum ta'ala min idrakihi wala yumkinu ayyudriku kulla mawjudin as-samawatu as-sab'u wal ardu wa man fihinna wa kullu syai'in yusabbihu bihamdillahi tasbihan haqiqiyan yusmi'uhu Allah ta'ala min min khalqihi ahyanan wa ma'a dzalika huwa mahjubun ana wa fi dzalika yaqulu Allah ta'ala tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Iya, syukran barakallahu fiik ala husnil qiraah. Tafadhal Bapak. Tarjim awalan ar-rabi'. Dari sisi yang keempat ya, bahwasanya idrakul khalqi. Idrakul khalqi itu adalah idrak itu pengetahuan makhluk. Mahdud artinya dibatasi atau terbatas. Pengetahuan makhluk terbatas dengan apa yang Allah makanahum. Berarti apa? Ya, apa yang Allah memungkinkan, mengizinkan. Bahwasanya pengetahuan makhluk terbatas dengan apa yang diizinkan oleh Allah dari pengetahuannya.
tidak mungkin pengetahuan tersebut itu tidak mungkin mereka mengetahui tidak mungkin mereka mengetahui semua yang ada. Maka langit yang 7 ya, dan bumi dan apa yang di dalamnya dan segala sesuatu bertasbih dengan memuji Allah dengan tasbih yang dengan pujian yang hakiki, dengan yang nyata. Iya, bagus. Allah Ta'ala Ismi'uhu berarti diperdengarkan oleh Allah. Allah memperdengarkannya. Allah memperdengarkannya siapa yang dikehendaki dari makhluknya yang ahyanan hidup. Ahyanan itu terkadang. Yang terkadang. Terkadang Allah memperdengarkan apa yang kepada makhluk yang terkadang Allah memperdengarkan kepada makhluk yang dikehendakinya. Dan bersama dengan itu Allah Subhanahu wa taala wa mahjubun tertutup dari kita. Finalika dalam hal itu, dan dalam hal itu Allah Ta'ala berfirman, bertasbih kepadanya langit yang 7 dan bumi dan apa yang ada di dalamnya dan apa yang dari segala sesuatu kecuali bertasbih memuji Allah. Akan tetapi mereka tidak memahami kalian tidak memahami tasbih mereka. Iya, Masya Allah. Syukran barakallahu fiik ala husni tarjamah. Bantahan yang keempat, itu bantahan yang keempat bagi yang mengingkari nikmat dan adab kubur. Setelah kemarin bantahan yang pertama itu intinya adalah tidak boleh menyelisih dalil syar'i. Itu yang pertama. Bantahan yang pertama adalah tidak boleh menyelisih dalil syar'i. Yang kedua adalah alam barzah itu adalah perkara yang gaib, yang tidak bisa diindra, tidak bisa dirasakan. Terus bantahan yang ketiga adalah apa? Bahwasannya adab nikmat kubur, luas sempitnya kubur itu adalah apa? Hanya bisa dirasakan oleh si mayit, dan orang lain nggak bisa merasakannya. Terus bantahan yang keempat untuk orang yang mengingkari adab dan nikmat kubur adalah anna idrakal khalqi mahdudun. Anna idrakal khalqi mahdud. Kita lihat di sini idrak apa fi'il madinya? Idrak apa fi'il madinya? Bapak Prayudi. Bagus. Adroka yudriku idrokan. Jadi idrok ini adalah apa? Masdar. Anna idrakal khalqi, bahwasannya pengetahuan makhluk. Terkadang kata al-khalqu itu terkadang dimaksud dengannya adalah manusia. Pengetahuan manusia itu apa? Mahdudun.
Mahdud. Ini isim apa ya? Dalam tasrif isim apa? Isim maf'ul. Bagus. Jadi pengetahuan manusia itu terbatas. Mahdudun. Pengetahuan makhluk, pengetahuan manusia itu terbatas. Bima makkanahumullah. Ya, ini jadi ada tasjidnya bima makkanahumullah, dengan apa yang Allah memungkinkan kepada mereka, Allah memberikan kekuatan kepada mereka, Allah mengizinkan mereka min idraqihi, min idraqihi. Coba sekarang kita mengetahui kemana kembalinya dhamir. Bima makannahum. Coba hum di sini kembali kemana dhamir hum? Bapak Taufan. Kembali ke Al-khalqu. Al-khalqu ini mufrad atau jamak? Mufrad. Iya. Al-khalqu itu adalah mufrad tapi maknanya jamak. Jadi benar. Bagaimana al-khalqu? Jadi ada yang lafadz itu secara lafadz adalah mufrad tapi maknanya jamak. Sehingga hum kembali ke al-khalqu. Bima makkanahumullahu ta'ala min idraqihi. Ada dhamir hi. Dhamir hi kembali ke mana ini? Coba Bapak Anwar. Kembali ke Allah, kembali ke Allah. Sahih Bapak Panco? Apa? Kembali ke mahdud. Mahdud, kembali ke mahdud. Sahih Bapak Indra? Iya. Kembali ke mahdud. Bapak Walianto? Bapak Masahih? Al-Khalq. Kembali ke al-khalq. Sahih Bapak itu? Sahih. Bapak Suprapto? Iya, kembali ke mana? Ke ma. Dengan apa yang Allah mengizinkan mereka untuk mengetahuinya. Mengetahui apa yang Allah izinkan. Nah, ma itu kan juga bisa dhamirhu kembali ke ma. Dengan apa yang Allah mengizinkan mereka untuk mengetahuinya. Kembali apa? Ma. Jadi nggak mestinya itu terus subjek gitu ya, nggak mesti apa fa'il, bisa jadi dia malah objek. Jadi gini ya Ewa, masdar itu masdar ini kan masdar. Masdar itu terkadang mudhaf kepada fa'il secara makna atau mudhaf kepada maf'ul bih secara makna. Kadang apa? Mudhaf kepada fa'il secara makna, meskipun ya namanya tetap mudhaf ilaih, tapi secara makna apa? Pelaku, subjek atau objek.
Ya, jadi kembali ke ma. Jadi anna idrakal khalqi mahdudun bima makkanahumullah ta'ala min idrakihi. Bahwasannya pengetahuan manusia itu terbatas dengan apa yang Allah mengizinkan mereka untuk mengetahuinya. Wala yumkinu ayyudriku wala yumkinu ayyudriku. Di sini ada an dan fi'il mudhari. Ada an dan fi'il mudhari. Pertanyaannya adalah an dan fi'il mudhari namanya masdar apa? Apa i'rabnya? Apa i'rabnya ini Bapak Prayudi? I'rab masdar muawwal sebagai, kenapa kok fi mahali nasbin? Apa? Fa'il. Masuk kok fa'il? Apa jawabannya? Iya, fi mahali nasbin sebagai maf'ul bih. Hal sahih Bapak Taufan. Di sini berarti apa i'rab dari apa? Apa i'rabnya Bapak Boncol? Yang jelas pakai fi mahali. Ada 3 pilihan, fi mahali raf'in, fi mahali nasbin, dan fi mahali jar. Fi mahali raf'in. Sebagai? Iya, bagus. Dan tidak mungkin apa? Tidak mungkin mereka mengetahui. Jadi fa'ilnya dari yumkin di sini. Wala yumkinu ayyudriku kul. Kul sebagai apa ya? Maf'ul bihnya. Bagus. Dan tidak mungkin mereka mengetahui segala yang ada.
kulla mawjudin wa la yumkinu ayudriku kulla mawjud. Tidak mungkin manusia itu mengetahui segala yang ada. Mawjud. Contohnya apa? Fasamawatus sab'a. Fasamawat. Coba as-samawat ini i'rabnya apa ini? Bapak Anwar. Marfu. Kenapa marfu? Sudah ketemu jawabannya kenapa marfu? Kita tinggal menentukan fa di sini fa apa gitu. Fa di sini adalah fa ibtidaiyah. Berarti kenapa marfu? Iya, bagus. Ya, di fasamawatu itu rafa karena sebagai apa? Mubtada. Ini jumlah baru. Ya, jumlah baru mubtada. Ada mubtada, berarti tugas kita mencari khobar. Nah, khobarnya ini mana ini? Mana khobarnya? Bapak Suprapto. Iya, bagus. Masya Allah. Khobarnya adalah apa? Jumlah fi'liyah. Yusab bihu. Jauh ya? Iya, jauh. Yusab bihu itu adalah khobarnya dari fasamawat. Berarti khobar berupa jumlah fi'liyah. Fasamawatus sab'. As-sab' di sini i'rabnya apa? Bapak Taufan. Kenapa marfu? Iya, sebagian dari as-samawat. Bagus. Alif lam ketemu alif lam berarti apa? Sebagai naatnya. Ya, sebagai naat. Masih ingat ya bagaimana bilangan itu jadi naat? Ya, as-sab'. Fasamawat, as-samawat ini kan jamak ya? Jamak enggak? As-sab'u, as-sab' itu jamak bukan? Jamak, karena kan 7. 7 itu jamak ya. Terus as-samawat muannas, as-sab'u mudzakkar. Kok bisa? Ini man'utnya muannas, tapi naatnya apa? Mudzakkar. Kenapa Bapak Panco? Man'utnya muannas, kok naatnya mudzakkar? Kok enggak asabatu gitu loh? Iya kan? Asabatu. Masih ingat pembahasan naat berupa bilangan? Bapak Hendro masih ingat? Dua. Ya, kaidahnya adalah apa Eva? Bilangan 3 sampai 10. Bilangan berapa? 3 sampai 10 itu berlawanan jenis dengan apa?
mufrad man'utnya. Bilangan 3 sampai 10 itu apa? Berlawanan jenis dengan apa? Mufrad man'utnya. Jadi man'ut itu selalu dilihat mufradnya. Sekarang as-samawat itu mufradnya apa? As-sama ya. As-sama itu mudzakkar atau muannas? Muannas. Bagus. As-sama itu muannas. Kalau as-sama itu muannas, berarti nanti naat yang berupa bilangan mudzakkar berlawanan jenis. Sebagaimana yang dulu pernah kita bahas di sini adalah al-usulu as-salasah. Masih ingat kan? Al-usul as-salasah. Ada kitab namanya apa? Al-usul as-salasah. Kenapa ini kok muannas? Kok enggak as-salasu, tapi as-salasatu? Karena melihat mufrad dari man'utnya adalah apa? Al-aslu. Mudzakkar. Maka bilangannya apa? Naatnya muannas. Sama lagi pernah kita al-qawaidul arba. Al-qawaidul arba. Qawaid apa? Arba. Al-qawaid mufradnya apa? Qaidatun. Qaidatun berarti muannas. Berarti bilangannya apa? Mudzakkar. Kalau kita menyebut sholat 5 waktu apa? As-sholawatu al-khamsu. Gitu ya? As-sholawatu al-khamsu. As-sholawatu khamsu. Kenapa khamsu? Karena mufrad dari as-sholawat apa? As-sholatu. Anas maka bilangannya mudah. Jadi berlawanan jenis 3 sampai 10. Kita lanjutkan di sini. Fasamawatu sab'u, maka langit-langit yang berjumlah 7. Wal ardu, ataf kemana? Samawat. Iya. Langit yang 7 dan bumi. Waman fihin. Apa i'rab man di sini? Bapak Waryanto. Iya, bagus, fi mahali raf'in. Kenapa fi mahali raf'in? Iya, bagus. Ataf ke mana? Fasamawatu. Barakallahu fiik. Jadi man di sini man mausul ya. Man mausul yang i'rabnya fi mahali raf'in, ataf ke samawat. Maka langit-langit yang 7 dan bumi dan apa yang ada padanya, fihin. Waman fihin. Di sini kan bukan fihunna, tapi apa? Fihinna, gitu kan? Bukan fihunna, tapi apa? Fihinna. Apa i'rab dari atau hinna ini kembali kemana ya Bapak Ibnu? Dan apa yang ada padanya? Iya, bagus. As-samawatu sab'u wal ard wa man fihinna, dan apa yang ada di langit dan bumi. Bagus. Wa kul. Apa i'rab kul di sini? Bapak Rayudi.
marfu, mansub atau majrur. Kenapa marfu? Apa? Naat. Naat kemana? As-samawat. Naat ke as-samawat. Sahih Bapak Anwar? Naat ke samawat. Marfu karena naat ke samawat. Apa? Marfu karena? Iya, bagus. Jadi bukan naat ya, tapi ataf namanya. Mungkin tadi Bapak Konco itu Bapak Prayudi begini ataf gitu ya. Maksudnya ataf gitu ya. Iya, wa kullu syai'in dan segala sesuatu. Jadi langit yang tujuh dan bumi, kemudian apa yang ada di langit dan bumi, segala sesuatu adalah khabarnya. Yusabbihu bertasbih bihamdillah, bertasbih memuji Allah. Yusabbihu bihamdillah. Tasbihan. Kenapa nasab Bapak Suprapto? Iya, maf'ul mutlak dari fi'il mana? Mumtaz. Barakallahu fiik. Tasbihan nasab karena maf'ul mutlak. Ini kan master ya, master yang sebelumnya ada fi'ilnya mana? Yusabbihu. Bagus, maf'ul mutlak. Hakikian. Bapak Taufan. Hakikian kenapa nasab? Ya, bagus. Sebagai naatnya, barakallahu fiik. Bertasbih memuji Allah dengan tasbih yang hakiki, dengan tasbih yang sebenarnya. Berarti memang semua makhluk itu bertasbih kepada Allah dengan tasbih yang hakiki, benar-benar bertasbih hakikian. Ya, dia sebagai naatnya. Yusmi'uhu. Yusmi' itu fi'il madhiyah apa? Asma'a yusmi'u. Kalau sami'a yasma'u artinya mendengar. Sami'a yasma'u artinya mendengar. Tapi kalau asma'a yusmi'u isma'an artinya memperdengarkan. Bagus. Yusmi'uhullah. Yusmi'uhullah. Dhamirhu kembali ke mana? Yusmi'uhullah. Dhamirhu kembali ke mana? Bapak Konco. Kembali ke man. Dhamirhu kembali ke mana? Ke man. Sahih Bapak Hendro? Atau sahih? Iya.
Barakallahu fiik. Jadi apa? Allah memperdengarkan tasbih. Nah, gitu ya. Allah memperdengarkan tasbih. Yusmi'uhullah. Yusmi'uhullah. Demikian sebagai apa? Maf'ul bihnya. Allahu fa'ilnya. Bagus. Allah memperdengarkannya. Allah memperdengarkan tasbih tadi. Yusmi'uhullahu ta'ala man sya'a. Coba man di sini i'rabnya apa? Man i'rabnya apa? Bapak Waryanto. Sebagai iya, bagus. Maf'ul bih yang kedua. Kalau mendengar kan satu maf'ul bih. Tapi kalau memperdengarkan dua maf'ul bih. Ya, bisa dua maf'ul bih. Jadi Allah memperdengarkan tasbih tersebut kepada yang Allah kehendaki min khalqihi, dari apa? Makhluknya. Domiri kembali kemana? Lafzul jalalah Allah. Jadi apa? Allah memperdengarkan tasbih tersebut kepada yang Allah kehendaki dari makhluknya terkadang. Ahyanan. Ahyan itu apa? Terkadang. Wa ma'a dzalika, dan bersama hal itu huwa di sini kembali kemana? Coba Bapak Ibnu. Wa ma'a dzalika huwa mahjubun anna. Mahjub itu artinya apa? Ya, terhalang. Ya, lihat. Hajaba yahjibu. Tidak terlihat, terhalang. Tidak terdengar. Sudah ketemu? Baik, no? Bahwa mahjubun anna. Yang mahjubun ini apa ini? Dibantu Bapak Pancong. Bapak Anwar. Kembali ke man. Jadi man sya ini ya. Saya Bapak Suprapto. Dua terhalang dari kita. Yang terhalang itu apa? Khalqi. Man sya'a min khalqihi. Yang lain? Ya. Iya, tasbihan. Bagus. Kembali mana? Tasbih. Wa ma'adzalika huwa mahjubun. Jadi tasbih itu nggak bisa kita dengar. Kita terhalang, nggak bisa mendengar apa tasbih tersebut. Ya, jadi huwa ini kembali ke tasbih. Ya, jadi Allah memperdengarkan tasbih tersebut kepada orang yang Allah kehendaki. Ya, terkadang. Dan bersama hal tersebut, tasbih tersebut apa?
terhalang dari kita. Kalau kita nggak termasuk yang Allah kehendaki, ya nggak dengar. Apa dalilnya? Wa fi dzalika, dan dalam hal itu yaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, tusabbihul lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihinna. Bertasbih kepadanya, ini kepada siapa? As-samawatu. Kenapa rafa? Fa'il dari tusabbihu. Itulah kenapa tusabbihu pakai ta, karena fa'ilnya muannas. Bertasbih kepadanya langit-langit yang 7 dan bumi dan apa yang ada padanya. Langit dan bumi. Wa man fihin. Wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Wa in. Di sini ada apa? In. Kita biasanya terjemahkan ini itu apa? Jika kan? Jika. Tapi kalau in setelahnya ada illa, maka maknanya adalah tidaklah. Ada in terus setelahnya ada apa? Illa. Maka maknanya adalah apa? Tidak. Wa im min syai'in, dan tidaklah min syai'in segala sesuatu. Di sini ada apa, Pak? Ada nakirah. Nakirah kan ini? Mana nakirahnya? Syai'. Syai' nakirah. Kalau ada isim nakirah dalam siyak, dalam konteks syarat, tidaklah gitu ya. Maka di sini nakirah di sini maknanya adalah umum. Dan tidaklah segala sesuatu gitu. Wa im min syai'in. Min ini min tambahan, dan tidaklah ya. Wa im min syai'in, min zaidah di sini min tambahan. Dan tidaklah segala sesuatu umum. Ini nakirah, ya kan? Nakirah. Dan tidaklah segala sesuatu illa, melainkan. Ini ada kata kuncinya illa. In terus ada apa tadi? Illa. Maka maknanya linafi, tidaklah. Tidaklah segala sesuatu itu melainkan yusabbihu bihamdihi, bertasbih memuji Allah. Segala sesuatu itu bertasbih memuji Allah. Kodok bertasbih enggak? Gimana tasbihnya kodok? Kungkang itu. Ya. Kalau cicak gimana tasbihnya? Kalau ayam jago, perlu gitu ya. Kita nggak tahu layaf kohuna. Ya ini. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Akan tetapi kalian la tafqahun, tidak paham, tidak tahu apa tasbih mereka. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Ini kalian, karena tafqahuna ini kan taf'aluna, dhamir antum. Iya kan? Kalian tidak tahu apa tasbih mereka. Mereka ini berarti dhamir kembali ke mana? Iya, kembali ke wa imin syai'in, segala sesuatu. Seluruh makhluk gitu. Berarti kembali secara makna. Akan tetapi kalian tidak paham tasbih mereka. Ya. Jadi ini ya ikhwan, bantahan yang keempat, bahasanya pengetahuan manusia itu terbatas.
Tidak mungkin setiap orang itu mengetahui segala sesuatu yang ada. Contohnya, ya, kita tidak tahu bagaimana makhluk itu bertasbih kepada Allah. Sama, kita nggak tahu bagaimana nikmat kubur, bagaimana adab kubur. Jadi tidak setiap segala sesuatu itu kita bisa tahu. Demikian pula apa nikmat kubur, adab kubur, perkara yang gaib. Dilanjutkan bacanya Bapak Waryanto. Wahakada sayatin wajib yas'auna fil ardi dhahaban wa iyaban wa qad hadaratil jinnu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa istama'u li qira'atihi wa ansatu wa walau ila qaumihim munzirina wa ma hadha sahum mahjuruna amna wa fi dhalika yaqulu Allah ta'ala ya bani adam la yaftinannakum syaitan kama akhraja abawaykum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabilu min haythu la tarawnahum inna ja'alna shayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Ya, tarjim. Tidak ada setelahnya. Iya, nggak apa-apa, terjemahkan dulu. Dan demikian juga para setan dan jin berusaha di dalam bumi pulang dan pergi, dan sungguh telah hadir datang jin kepada Rasulullah SAW dan mereka menyimak bacaan Quran beliau dan mendengarkan bahwa apa ini Dan kembali berpaling kepada kaumnya, maksudnya adalah kembali ke kaum mereka. dan mereka berpaling kepada kaum mereka Undirin. dengan memberi peringatan, dan samping itu mereka terhalang, tertutup atas kita, dan dalam hal itu Allah Ta'ala berfirman, wahai anak cucu Adam, janganlah kalian tertipu oleh para syaitan sebagaimana ia mengeluarkan orang tua kalian dari jannah dan melepaskan dari keduanya pakaian mereka berdua untuk menampakkan atas mereka aurat keduanya. Sesungguhnya dia syaitan melihat kalian dan pengikut mereka dari tempat yang kalian tidak diketahuinya,
pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Iya, syukran barakallahu fiik ala husni tarjamah. Ya, insyaallah. Ini yang pertama ya, berkaitan dengan tasbih. Tasbihnya makhluk kita nggak tahu. Seperti apa? Demikian pula apa? Setan, jin. Sebagaimana yang beliau jelaskan di sini, wa hakada asyayatinu. Demikian pula setan-setan. Asyayatin. Syaitan kalau kita terjemahkan apa? Ya setan gitu ya. Kita kalau menerjemahkan syaitan, kita menerjemahkan setan itu syaitan apa setan? Lebih mana? Lebih mana? Setan itu ya, setan. Nanti kalau datang syaitan itu kan bahasa Arab. Syaitan bahasa Arab. Tapi kalau setan bahasa Indonesia. Wa hakada syayatinu, demikian pula setan-setan, wal jinnu, dan jin. Yas'auna, mereka apa? Yas'auna, mereka berusaha, mereka beraktivitas, mereka bersegera beraktivitas fil ardi, di bumi, dahaban wa iyaban, pergi dan pulang. Pergi dan pulang atau pulang dan pergi? Pergi dan pulang. Kalau kita kan PP itu apa? Pulang pergi ya. Kenapa Pak? PP itu pulang pergi. Bukannya pergi dulu baru pulang. Udah kebiasaan. Dahaban wa iyaban. Bangun tidur. Jadi demikian pula setan-setan jin-jin yang mereka beraktivitas di bumi ini, ya pergi pulang. Waqad hadaratil jinnu, berarti jin itu muannas ya. Muannas karena pakai hadarat. Muannas ya, ada taknisnya. Waqad hadaratil jinnu, dan sungguh jin itu menghadiri ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hadir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadir di majelis beliau. Wastama'u li qira'atihi, dan mereka mendengar bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ansatu, dan mereka ansatu, mereka apa? Memperhatikan, menyimak bacaan Nabi. Wa wallau ila qaumihim, dan mereka kembali kepada kaum mereka. Domirikum kembali ke mana? Ke jin. Au jama itu kembali ke jin. Mundirin, apa i'rab dari mundirin? Bapak konco. Wallau ila qaumihim mundirin. Memberi peringatan. Andara yundiru, indar. Sebagai hal. Fi mahali nasbin, sebagai apa?
hal. Sahih Bapak Taufan fi mahal nasbin sebagai hal. Atau sahih mubtada yang diakhirkan. Aina sahih Bapak Anwar? Sebagai hal sebagai nasib. Fi mahal nasbin sebagai hal. Sahih Bapak Prapto? Mahal nasib sebagai Beli ajri. Mudirin. Coba ini Bapak Hindro ini ya. Beli ajri. Bapak Ibnu? Irabnya apa? Sebagai hal. Saya Bapak Arenta? Saya? Sebagai? Iya. Nasab sebagai oh pakai fi mahal ya? Kenapa pakai fi mahal? Kepleset panas. Iya sebenarnya benar hal, tapi nggak perlu pakai fi mahal. Kan mu'rab dia. Ya terus benar. Dirinya. Jadi nasab. Tanda nasabnya apa? Iya. Jamak mudzakkar salim. Iya. Dia nasab sebagai hal. Mana sahibul halnya? Bapak Prayudi. Apa? Qaumihim. Sahibulnya adalah qaumihim. Sahih Bapak Hindra? Kata mas sahih? Iya, wawu jamaah. Bagus, barakallahu fiik. Wawallau di sini ya. Wawu jamaah. Wawallau ila qaumihim mundirin, dan mereka kembali kepada kaum mereka dalam keadaan memberikan peringatan. Jadi mereka itu kembali kepada kaum mereka dalam keadaan apa? Memberi peringatan. Mundirin. Wallau ila qaumihim mundirin. Wa ma'a hadza, dan bersama hal ini, fahum. Hum ini kembali kemana? Cinta dia. Fahum mahjubuna anna, mereka terhalang, tertutup dari kita. Maksudnya enggak kelihatan. Kita enggak bisa melihat jin. Fahum mahjubuna anna. Wa fi dzalika, dan dalam hal tersebut, yaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya bani Adam, bani. Coba bani ini i'rabnya apa ini? Bani i'rabnya apa? Bapak Suprapto. Kenapa nasab? Iya. Nasab sebagai apa? Munada. Bagus. Nah, ini munada yang nasab. Kenapa kok enggak mabni? Kan munada ada dua ya. Munada yang mansub dan munada yang mabni. Mabni itu ya Muhammadu, ya Zaidu, ya Aliyu, ya Rajulu, itu kan mabni. Nah, kenapa munada di sini nasab? Bapak Anwar. Iya, karena munadanya apa? Mudhaf. Bagus.
Bagus. Jadi bani ini adalah nasab karena munada. Tanda nasabnya apa? Bapak Taufan. Ya. Kenapa ya? Tanda nasabnya ya. Nah, kenapa tanda nasabnya ya? Karena saya Bapak Pancam, tanda nasabnya ya. Jika ya, kenapa ya? Kenapa tanda nasabnya ya? Bapak Hendra? Sahih kenapa ya? Jamak mudzakkar salim. Tanda nasabnya ya adalah karena jamak mudzakkar salim. Mufradnya apa? Ibnuna. Iya, bagus. Jadi tanda nasabnya adalah iya. Tapi bukan jamak mudzakkar salim. Tapi namanya apa? Jamak mudzakkar? Iya, mulhaq. Jamak mudzakkar mulhaq. Seperti banuna, sinuna itu kan ada jamak mudzakkar mulhaq. Ya, bagus. Barakallahu fiik. Ya bani Adama. Adama, apa i'rab dari Adama? Bapak Prayudi. Marfu', mansub atau majrur? Mansub. Kenapa Adama mansub? Apa? Sebagai apa kedudukannya Pak Nasab? Sahih nasab Bapak Suprapto? Sahih. Iya, majrur karena mudhafun ilaih. Tanda jarnya apa? Tanda jarnya fathah. Bagus. Kenapa tanda jarnya fathah? Mamnu minas sharfi. Adama. Jadi nggak mesti yang fathah itu nasab ya. Jadi dia adalah mamnu minas sharfi yang tanda jarnya fathah. Ya bani Adama, wahai anak-anak Adam, la yaftinannakumus syaitan, la yaftinannakumus syaitan. Ada fi'il mudhari' apa di sini? Yaftinanna. Fi'il mudhari' apa? Yaftinanna. Apa i'rabnya? Apa i'rab fi'il mudhari' yaftinanna? Bapak Anwar. Iya, dia tidak mu'rab tapi mabni. Fi'il mudhari' yang mabni. Kenapa mabni? Di sini mabni atas fathah benar sekali. Kenapa mabni? Karena fi'il mudhari' itu mabni jika bersambung dengan nun taukid dan nun niswa. Nah, di sini nun taukid dan nun niswa? Nun taukid. Bagus. Ya bani Adam la yaftinakumus syaitan. Wahai bani Adam, janganlah syaitan itu menyesatkan kalian, menggoda kalian. Kum sebagai apa?
maf'ul bih. Asyaitan fa'ilnya. Kama akhraja. Akhraja ini fi'il kan? Fi'il mabni maklum. Butuh apa? Fa'il. Butuh fa'il. Mana fa'ilnya akhraja? Bapak Taufan. Akhraja itu adalah fi'il mabni maklum yang butuh fa'il. Mustatir takdiruhu huwa. Kembali kemana? Iya, bagus. Dhamir mustatir takdiruhu huwa kembali ke syaitan. Mumtaz. Kama akhraja abawaikum. Apa i'rab abawai? Apa i'rab abawai di sini? Bapak Ponco. Nasab sebagai maf'ul bih. Bagus. Dari fi'il mana? Iya, tanda nasabnya tanda nasabnya adalah hadfun nun. Hadfun nun itu kalau tanda nasab pada fi'il ya. Fi'il. Kalau ini bukan fi'il. Iya, kenapa tanda nasabnya ya? Musanna. Bagus, barakallahu fiik. Yang mana asalnya adalah abawaini. Kan asalnya abawani kalau rofa. Abawani kalau rofa. Tapi kalau nasab abawaini, minnya dibuang kenapa? Mudhaf ke di sini. Bagus. Jadi nasab tanda nasabnya ya karena musanna. Kama akhraja abawaikum. Sebagaimana syaitan telah mengeluarkan kedua orang tua kalian minal jannah dari surga. Yanzi'u anhuma. Yanzi'u ini mana fa'ilnya? Bapak Hindro. Kembali ke bagus. Jadi syaitan itu melepas, yang kan melepas apa? Anhuma, dari keduanya. Huma kembali ke abawai. Melepas apa? Libasahuma, ke pakaian keduanya. Jadi libasa itu nasab kenapa? Maf'ul bih dari yanzi'u. Liyuriyahuma. Di sini ada fi'il mudhari'. Mana fi'il mudhari'nya? Yuri. Apa fi'il madinya? Liyuriyahuma apa fi'il madinya? Bapak Waryanto. Ara, bagus. Ara yuri. Artinya apa ara yuri? Memperlihatkan. Mana fa'ilnya yuri? Bapak Ibnu. Takdiruhu mana fa'ilnya yuri di sini? Liyuriyahuma. Ya, bagus. Banyak dhamir mustatir takdiruhu huwa kembali ke syaitan. Ya, agar apa? Setan itu memperlihatkan.
Huma kembali kemana? Abai. Huma i'rabnya apa? Fi mahali nasbin sebagai maf'ul bih dari fi'il yuriya. Ya, bagus. Yuri adalah fi'il mudhari'. Apa i'rab fi'il mudhari' yuri? Bapak Prayudi. Yuri ini kan fi'il mudhari'. Apa i'rab fi'il mudhari' yuri di sini? Nasab. Kenapa nasab? Karena berharokat iya benar. Nasab karena berharokat fathah. Kenapa berharokat fathah? Apa kedudukannya? Didalil apa Pak Yudi? Didalil dengan lam. Nah, lam apa ini? Namanya lam apa ini? Nah, ketemu? Dibantu mungkin Bapak Anwar. Lam apa? Lam yang menasabkan fi'il mudhari itu lam apa? Lam juhud. Lam juhud. Saya bahas apa? Iya, lam ta'lil. Yang bermakna agar atau supaya liyuriyahuma agar menampakkan keduanya. Namanya apa? Lam ta'lil, menunjukkan alasan atau sebab agar supaya liyuriyahuma. Sawatihima, sawati. Apa i'rab sawati? Bapak Taufan. Nah, apa ini i'rab sawati? Taufan, nasab atau jar? Yang ketemu? Kenapa nasab? Sahih nasab Bapak Panca? Nasab sebagai maf'ul bih yang kedua. Iya, nasab sebagai maf'ul bih yang kedua. Karena ar-yuri itu bisa punya berapa maf'ul bih? Dua. Yuriyahuma sawatihima, agar syaitan memperlihatkan kepada keduanya aurat keduanya. Sawatihima. Tanda nasabnya apa, Ikhwan? Kenapa kasrah? Jamak muannas salim. Bagus. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu. Innahu yarakum huwa. Apa i'rab huwa? Bapak Hindra.
membantu mungkin Bapak Marianto sebagai fa'il dari ya Allah. Huwa itu bisa nggak jadi fa'il? Ya bisa ya. Huwa, kalau huwa itu ya di sini fa'ilnya yara adalah dhamir mustatir takdiruhu huwa. Kembali ke mana? Syaitan. Innahu yarakum. Berarti huwa sebagai apa? Bapak Ibnu? Iya, sebagai apa? Badalnya. Sebagai apa? Badalnya. Innahu yarakum huwa. Sebagai badal. Idrib anta. Idrib anta. Idrib itu ya fa'ilnya besar biru anta. Nah, antanya ini juga sebagai apa? Badalnya. Badal kul min kul. Ya ini biasanya untuk takkid. Untuk apa? Penguat. Jadi sungguh-sungguh apa? Setan itu melihat kalian. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu. Dua ini takutnya dari bunyi. Apa? Takut dari innahu bunyi. Takkid dari fa'ilnya yara. Fa'ilnya dari apa? Yara. Dhamir mustatir fa'ilnya apa? Yara. Takkid dari apa? Fa'ilnya yara yaitu dhamir mustatir takdiruhu kembali ke syaitan. Seperti idrib anta, kum anta. Kenapa Pak diberi huwa? Kenapa? Karena di sini ingin mengatofkan wa qabiluhu. Qabil itu kenapa rofa? Atau kemana? Huwa. Atau ke huwa. Ya, wa qabilu atau ke huwa. Qabil ini kan isim ya, isim dhahir ya. Ini kalau ataf langsung ke fa'ilnya yara nggak bisa secara kaidah bahasa. Jadi atafnya itu kepada domir yang dohir, domir yang nampak. Jadi yang dohir itu ya atafnya ke yang dohir. Jadi kalau kita pengen apa? Mengatafkan yang dohir, maka kita kasih apa di sini? Seperti gini. Darastu ana wa asdiqai. Darastu ana wa zamili. Di sini apa? Zamili kan temanku. Zamili atau kemana? Ana. Atau ke ana. Darastu ana. Ini dhamir yang terpisah gitu. Jadi tidak bisa ataf ke dhamir mustatir. Makanya kasih huwa di sini. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu. Dhamir hu kembali ke mana? Qabiluhu, dhamir hu kembali ke mana? Kembali ke syaitan. Kembali ke mana Bapak Suprapto? Qabiluhu, dhamir hu kembali ke iya, yang terdekat dulu ya. Dua. Terus min haitsu. Nah, ini ada min kok haitsu. Kok doma? Kok enggak min haisi? Ayo, kenapa ini min haitsu? Coba haitsu ini i'rabnya apa ini? I'rabnya mabni. Iya, bagus. Jadi dia adalah apa? Fi mahali jarin.
Karena didahului apa? Min. Jadi hais itu adalah termasuk isim mabni yang selalu berharokat domah. Meskipun kemasukan min atau ila, tetap apa? Min haisu. Haisu itu termasuk apa? Dorof. Dorof yang mudhof ilaihnya itu adalah jumlah. Dorof yang apa? Mudhof ilaihnya jumlah. Jumlah mana? Min haitsu la tarawnahum. Dari tempat yang kalian tidak melihat mereka. Yang kalian apa? Tidak melihat mereka. Mereka siapa ini? Syayatin. Makanya kan hum syayatin. Huwa wa qabiluhu. Tarawna karena namanya antum. Inna ja'alna syayatina. Ja'alna na sebagai apa? Fa'ilnya. Asyayatin sebagai maf'ul bih. Auliya sebagai maf'ul bih yang kedua. Sesungguhnya kami telah jadikan setan-setan itu sebagai wali-wali, sebagai pemimpin-pemimpin lilladina la yu'minun, bagi orang-orang yang tidak beriman. Ya. Ya. Ini untuk artinya bahwa setan itu tidak terlihat oleh kita. Apakah setan itu karena jumlah manusia banyak? Apakah setan itu merasa terganggu aktivitasnya karena kita? Merasa terganggu dengan Aktivitas kita tidak terlihat, tapi kita kan seliweran gitu. iya. Jadi sembarangan. Iya, setan itu kan sifat. Makanya ada syayatin minal jinni wal jin. Setan dari golongan jin dan setan dari golongan manusia. Ya, setan golongan dari jin ini juga bisa terganggu dengan aktivitas manusia. Ya benar seperti Bapak Ibu tadi, kencing sembarangan. Ya, kencing sembarangan di bawah pohon, nanti pulang-pulang kesurupan. Atau orang pas setan berkeliaran, pas maghrib itu kan setan berkeliaran, setan dari golongan jin. Iya. Ketika setan berkeliaran, terus kita buang air panas sembarangan di belakang rumah itu ya, bisa jadi setannya kena air panas kita terus mati. Ada keluarganya mati terus nuntut minta dikisos. Sebagian ketika ada orang yang kesurupan itu ditanya, kenapa kamu kok masuk ke dalam tubuh si fulan ini? Karena dia telah membunuh keluarga saya. Dia telah menyiram air panas sehingga keluarga saya mati. Makanya kalau nyiram air panas campur yang dingin, atau jangan lupa mengucapkan bismillah. Ucapan basmalah. Setan marah nggak kalau sesajinya itu kita ambil terus kita makan? Boleh nggak makan sesajen? Iya. Kalau sembelihan tidak ragukan ya. Sembelihan itu apa? Haram. Karena kan ma'uhila li ghairillah bihi. Karena sembelihannya itu untuk pada selain Allah. Adapun yang makanan yang lain itu khilaf di antara para ulama. Ada yang membolehkan karena asalnya itu halal gitu. Ada yang tidak membolehkan karena ini dipersembahkan kepada selain Allah. Itu sama dengan makanan pada acara bid'ah. Makanan acara bid'ah ada yang membolehkan, ada yang tidak. Mana yang rajin? Masa nggak diterima nanti malah marah gimana? Nanti malah ada maudarat. Tidak diterima nggak apa-apa. Diterima. Terus kita kasih ayam nggak Ustaz?
atau kita makan gitu. Ya, makan nggak apa-apa. Secara hukum asal kan halal gitu. Terlebih lagi kalau kita dikasih makan itu kita nggak nerima, nanti malah jadi apa? Mudarat gitu. Itu khilaf di antara para ulama hukum makanan apa di acara bid'ah yang tidak ada tuntunannya. Kalau misal di setiap Natal itu tempat kami itu pasti dapat makanan bisa dari Nasrani, dari Nasrani. Boleh berapa kan? Ya kalau Nasrani ya secara asal apa? Nasrani itu wa ta'amuhum hillul lakum. Jadi Nasrani itu perempuan-perempuannya itu halal dinikahi, makanannya sembelihannya juga halal gitu. Jadi sembelihan Nasrani ahli kitab itu halal. Cuma ini dalam acara apa? Biasanya kan dalam acara Natalan. Dalam acara apa? Natalan, Paskah. Ya, kembali ke khilaf di antara para ulama. Selama itu bukan sembelihan. Selama bukan acara sembelihan. Karena para ulama yang mengatakan haram itu hujahnya adalah tidak menerima karena apa? Tidak menerima sebagai wujud apa mengingkari dalam hati, sebagai bentuk pengingkaran terhadap apa? Acara tersebut. Ya, dengan alasan kalau kita menerima, wah nggak apa-apa acaranya nggak ikut tapi makanannya enak ini. Ini hati gitu ya. Dan kita pun kalau makan acara tertentu kan juga nggak nyaman kan ya? Kalau tidak menerima yang merasakan Ada mudarat. Iya. Merusak. Iya benar. Nggak apa-apa diterima. Termasuk pemberian apa? Ulang tahun. Ulang tahun kasih apa? Kasih sesuatu, kasih kue atau kasih hadiah gitu kan? Kan nggak ada hubungannya. Nanti kalau nggak diterima malah menyinggung atau gimana? Gitu ya. Jadi memang ada dia melihat maslahat dan madaratnya. Lihat maslahat dan Kembali yang tadi Iya. makhluk itu bertasbih pada Allah, berarti yang musyrik itu cuma ada manusia saja. Kalau untuk makhluk yang lain itu enggak. ya. Iya, jin. Jadi kalau yang dibebani untuk beribadah itu kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Illa liya'budun. Jadi hukum asalnya memang seluruh makhluk itu bertasbih kepada Allah. Kan tapi kita tidak tahu apa tasbih mereka. Tidak tahu apa tasbih mereka. Nah, yang dibebani beban syariat itu adalah jin dan manusia, sakolain. Jin dan manusia, ada yang taat, ada yang musyrik, ada yang kafir. Ya. Maka jin yang kafir, maka ini yang apa? Yang tentunya akan mendapatkan adab yang pedih. Ini juga pembahasan jin itu kan alam gaib. Jin yang menyertai kita itu jin apa? Apakah jin ifrit atau jin qorin? Kalau kita baca-baca kitab itu ada penggolongan jin-jin gitu. Jin yang mungkin pekerja, ada yang jin apa? Jin yang bisa terbang di udara, ada jin yang apa? Jin macam-macam. Jin yang bisa menjelma jadi hewan-hewan. Wa qala ifritum minal jin. Nah, ini ada jin namanya ifrit. Jin ifrit, jin yang besar. Jin ifrit. Dan kita nggak tahu ya alam gaib, karena jin itu alam gaib. Termasuk yang masuk ke tubuh manusia. Tapi ternyata mereka rapuh juga. Apa? Rapuh ya. Rapuh. Iya. Nggak kena air panas gitu. Iya. Apa juga? Bisa mati loh. Iya. Bisa ditunduk sampai hari kiamat itu gimana? Sama jin itu jin bisa mati. Bisa mati. Yang nggak mati itu iblis dan keturunannya. Kalau jin sama, jin itu bisa mati. Seperti ada seorang laki-laki di zaman Nabi membunuh ular yang ada di rumahnya.
Ternyata ular tersebut adalah jin. Akhirnya minta kisos. Akhirnya yang membunuh itu akhirnya mati juga. Gitu. Jin. Gue nggak tahu umurnya berapa tahun, berapa ribu tahun, nggak tahu ya jin itu. Jadi jin itu juga bisa beranak, bisa punya keturunan kan gitu. Ada yang muslim, ada yang kafir. Iblis sendiri itu dari minal jin. Iya. Ila iblis wa kana minal jin. Iblis itu termasuk golongan jin. Karena iblis tercipta dari api juga. Dan iblis itu termasuk golongan yang mulia gitu kan, di surga. Karena membangkang, sombong, akhirnya mendapatkan laknat sampai hari kiamat. Dan ditangguhkan nggak mati sampai hari kiamat. Ya, kita lanjutkan. Wa idza kana al-khalqu la yudrikuna kulla mawjudin. Dan apabila manusia itu tidak mengetahui segala yang ada, apabila manusia itu tidak mengetahui segala yang ada, wa idza kana al-khalqu la yudrikuna kulla mawjudin. Jadi seandainya manusia itu enggak mengetahui setiap yang ada, fa innahu, maka dia la yajuzu, tidak boleh, la yajuzu an yunkiru. Di sini ada masdar muawwal an yunkiru. Apa i'rabnya? Apa i'rab masdar muawwal ayun kiru? Bapak Prayudi. Sebagai kenapa fi mahai nasbin? Fa'il dari kok fi mahai nasbin fa'il? Kalau fa'il berarti fi mahai raf'in. Kalau fi mahai nasbin berarti maf'ul bih. Nah ini betul sekali. Fi mahali apa? Fi mahali nasbin. Kenapa? Maf'ul bih dari yajuzu. Apa ya master mawal ini Bapak Taufan Bandung. Mahali apa ini? Bapak Prapto sebagai fa'il dari? Iya, bagus. Fi mahali rafin sebagai fa'ilnya yajuzu. Yajuzu itu kan lazim. Tidak boleh gitu ya, itu lazim, enggak punya maf'ul bih. Tidak boleh mengingkari. La yajuzu ayyun kiru. Tidak boleh mereka manusia itu mengingkari masabata. Mas sebagai apa? Fi mahali nasbin sebagai maf'ul bih. Masabata min umuril ghaib. Jadi kalau manusia itu tidak mengetahui segala yang ada, terbatas pengetahuan mereka ya, maka tidak boleh mereka mengingkari apa yang telah tetap dari perkara-perkara yang gaib. Karena pengetahuan manusia itu terbatas, ya, maka tidak boleh mengingkari apa yang telah tetap dari perkara-perkara yang gaib. Walam yudrikuhu, yang mereka apa? Tidak mengetahuinya.
walam yudrikuhu. Tumirhu kembali ke mana? Kembali ke mana Bapak Anwar? Kembali ke umur. Sahih Bapak Ibnu? Al-ghaib. Sahih Bapak Panca? Ma, ya, kembali ke ma. La yajuzu an yusiru ma sabata min umuril ghaib. Apa yang telah tetap dari perkara-perkara yang ghaib yang mereka tidak mengetahuinya. Mengetahui apa yang telah tetap dalam perkara yang ghaib tadi. Walam yudrik. Karena umur ini kan muannas. Umur adalah muannas. Ya, sampai sini ya ikhwah materi kita. Besok kita lanjutkan al-iman bil qadar. Al-iman bil qadar. Insyaallah kita ujiannya tanggal 10. Ya. 2 minggu lagi ya. 10 ya benar. Tanggal berapa? 10 9. 10 kan? 10. Karena 9 itu Idul Adha. Nanti harapannya ketika habis makan daging kurban itu jadi ingatannya kuat itu ya. Tanggal 9 kan Idul Adha, ya kan? Nah, tanggal 9 Idul Adha. Iya, kita cukupkan sampai di sini ya, Wah. Persiapan sholat asar. Anak tafiyah dan qadar. Wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.